warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Leli di sini di hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2020. Teman-teman, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah Leli ingin menyampaikan beberapa hal terkait kondisi kita sekarang. Nah, sebelumnya Ustazah Leli mau tanya teman-teman, kira-kira selama belajar di rumah ini merasa bosan dan jenuh enggak? Aku bosen, aku pengen berangkat ke sekolah, aku pengen ketemu sama teman-teman yang banyak dan ketemu ustazah. Nah teman-teman, meskipun teman-teman merasakan hal demikian, tetapi ternyata keadaan di Kabupaten Pekalongan kita ini masih belum aman untuk kita pergi ke sekolah. Apa sih masalahnya Masalahnya di Kabupaten Pekalongan ini kita ternyata di hari Kamis lalu ada surat edaran bahwa Kabupaten Pekalongan ini masuk ke zona oranye. Maksudnya apa Ternyata virus corona belum sepenuhnya hilang teman-teman. Nah, kalau diibaratkan Pak Polisi punya gambar atau punya lampu lalu lintas, di situ ada warna apa aja teman-teman? Merah, kuning, dan hijau. Kalau hijau artinya apa? Kalau hijau artinya kita boleh jalan terus nih ya, kendaraannya boleh jalan. Kemudian kalau kuning tandanya kendaraan harus melaju dengan hati-hati. Nah kalau merah ini teman-teman berarti kendaraannya harus stop, harus berhenti. Pak Polisi punya rambu-rambu lalu lintas dengan warna yang berbeda-beda. Ternyata dokter-dokter pun saat ini punya warna yang bermacam-macam teman-teman. Di antaranya yaitu ada warna apa ini? Ada warna hijau ya. Kemudian ada warna apa ini? Ada warna kuning. Kemudian ada warna apa lagi? Ada warna oranye. Kemudian ada warna apa? Ada warna merah. Kemudian yang terakhir ada warna hitam. Nah, teman-teman, Ustazah Leli akan menyampaikan terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Ternyata ada warnanya masing-masing. Ada daerah yang berzona hijau. Di zona hijau ini berarti artinya keadaannya bisa dikatakan aman teman-teman. Anak-anak boleh pergi ke sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetapi ada juga daerah-daerah yang masuk ke dalam zona kuning. Zona kuning ini artinya apa Ustazah? Artinya masih tetap harus berhati-hati. Sama dengan kayak lampunya Pak Polisi, kuning artinya hati-hati. Artinya apa? Tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatannya? Dengan satu, memakai masker ya. Kemudian sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak, itu diantaranya. Nah, kemudian kalau sudah ada zona apa lagi teman-teman? Ada zona oranye teman-teman. Ini zonanya Kabupaten Pekalongan sekarang, yaitu masuk zona oranye. Artinya apa? Waspada. Nah, di waspada ini berarti kita harus semakin berhati-hati karena ternyata virusnya belum sepenuhnya hilang dari Kabupaten Pekalongan dan dari Indonesia, dari bumi pertiwi. Makanya teman-teman di rumah harus hati-hati ya. Harus jaga kesehatan selalu. Kemudian setelah zona oranye, zona apa Ustazah? Ada zona merah. Nah, zona merah ini artinya apa? Stop, berhenti. Nggak boleh dilakukan tatap muka atau belajar di sekolah, sama kayak zona oranye. Zona oranye juga nggak boleh nih untuk bersekolah di sekolahan, belajar di sekolahan belum boleh. Oranye aja nggak boleh ya, apalagi zona merah. Kalau zona merah berarti harus tetap berhati-hati, waspada, dan karena di zona merah ini berarti daerah itu berbahaya. Nah, kemudian setelah zona merah ada zona hitam teman-teman. Zona hitam ini berarti artinya lebih berat lagi, kasus-kasusnya lebih banyak lagi, dan di situ kita sebagai manusia harus berikhtiar dengan tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan mematuhi tata tertib yang ada. Kita bersama-sama untuk mencegah corona, untuk memutus rantai penyebaran corona dengan apa aja? Dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak, kemudian memakai masker atau face shield ya,
Kemudian apalagi dengan tetap menjaga kesehatan, berolahraga setiap pagi 5-10 menit di bawah sinar matahari. Kemudian teman-teman makan makanan yang bergizi. Nah, untuk itu teman-teman atau siswa-siswa yang ada di Kabupaten Pekalongan nggak usah bersedih. Insya Allah para guru tetap akan mendampingi teman-teman semua untuk belajar ya, untuk bisa memenuhi hak belajarnya teman-teman semua, karena Kabupaten Pekalongan masuk di zona oranye yang artinya kita belum bisa belajar di sekolah. Ar-Rahim tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya dari jauh, tapi Ustazah Lali tetap akan menyapa teman-teman lewat video. Seperti hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman belajar tentang minumanku. Nah, setelah kita tadi mengenal tentang macam-macam zona COVID-19 ini, Ustazah Lali akan mengajak teman-teman masuk ke materi, yaitu tema kebutuhanku, yaitu minumanku. Nah, teman-teman, ternyata manusia itu butuh minum juga. Nah, minum itu yang dimasukkan ke dalam tubuh apa? Air, Ustazah. Minumnya minum air. Nah, pada suatu ketika di zaman dahulu, di zaman Nabi, ada seorang bayi teman-teman yang sangat membutuhkan minuman. Tetapi karena bayi tersebut hanya tinggal bersama ibu di padang pasir yang sangat luas, yang jauh sekali dengan mata air, sumber mata air, akhirnya suatu ketika persediaan airnya habis, si bayi menangis. Siapa sih bayi ini? Ternyata bayi tersebut adalah Nabi Ismail kecil. Ustazah Lali kembali menyampaikan tentang cerita Ismail kecil ya. Ismail kecil suatu hari itu sudah kehabisan bekal minumnya. Ibunya yang bernama Siti Hajar kebingungan mau nyari air di mana ini, karena sudah jauh sekali dengan sumber mata air. Tapi karena si ibu Siti Hajar ini adalah orang yang soleha, dia tetap berikhtiar untuk mencari sumber air dengan berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, kembali lagi Bukit Sofa, lalu menuju ke Bukit Marwah demi mendapatkan air sebanyak 7 kali. Nah, teman-teman, ternyata dari kejauhan ibu Ismail ini melihat anaknya berhenti menangis. Loh, anakku berhenti menangis, berarti ada sesuatu nih kayaknya. Ibunya langsung menghampiri Ismail kecil yang ternyata saat itu sudah ditemani seorang makhluk bernama Malaikat Jibril. Di situ Nabi Ismail diberikan minum oleh Malaikat Jibril, dan ajaibnya teman-teman, dari kakinya Ismail kecil muncul mata air yang bernama mata air Zam-Zam. Mata air Zam-Zam ini alhamdulillah sebagai mata air yang tidak pernah surut sampai sekarang. Nah, ada loh jamaah umrah dan jamaah haji yang pergi ke sana itu juga menikmati mata air Zam-Zamnya ini, karena airnya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, siapa yang ingin pergi haji atau umrah ke Makkah Madinah? Aku Ustazah, aku pengen ke sana. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Para jamaah haji yang bisa mendatangi kota suci Mekah Madinah, di sana akan meminum air Zam-Zam. Nah, teman-teman, karena situasi sekarang ini nih, COVID-19 atau virus corona belum mau hilang, jadi jamaah dari Indonesia belum bisa melaksanakan haji ke tanah suci. Makanya teman-teman terus berdoa ya, supaya tahun depan virus coronanya segera hilang, kemudian jamaah haji dari Indonesia bisa pergi ke Mekah Madinah, kemudian pulang membawa oleh-oleh yaitu air Zam-Zam. Nah, di sini Ustazah Lali akan mengajak teman-teman untuk belajar
bermain peran. Ceritanya teman-teman semua ini sebagai jamaah haji ya, jamaah haji yang berkunjung ke Mekah Madinah akan meminum air Zam-Zam. Di sini Ustazah Lali sudah menyiapkan satu buah teko, kemudian dua buah gelas kecil. Nah, seperti ini ya. Ini nanti yang ceritanya akan diminum, yang airnya tersebut adalah air Zam-Zam. Kalau di sini ini airnya air putih biasa teman-teman, karena kita bermain peran jadi Ustazah Lali menyiapkan seperti ini. Nah, teman-teman silakan mengambil satu buah gelas, kemudian diisi air putih ya. Ini Ustazah Lali sudah menyiapkan. Yuk kita tuang dulu airnya. Karena apa Ustazah? Karena nanti sebelum kita meminum air Zam-Zam ini ada doanya. Kita nanti mau berdoa bersama-sama. Ceritanya teman-teman menjadi haji kecil ya. Haji kecil dan hajat kecil. Ustazah Lali akan menuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cur. Satu lagi. Cur. Nah, biasanya jamaah haji yang pulang nanti akan membawa oleh-oleh air Zam-Zam, kemudian ketika ada tamu datang akan disuguhi oleh-oleh air Zam-Zam ini. Nah, ceritanya ini kita dapat oleh-oleh dari haji kecil yang baru pulang haji. Nah, kita mau minum, sekarang dipegang gelasnya pakai tangan kanan ya. Ini tangan kanannya Ustazah, coba tangan kanannya teman-teman ya. Nah, baca bismillah dulu. Doa minum air Zam-Zam mulai dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketika sudah baca doa, airnya diminum. Ya, baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Nah, teman-teman, air Zam-Zam ini rasanya segar sekali, bisa menyejukkan tubuh kita dari rasa haus, kemudian bisa menyejukkan kita yang tadinya letih menjadi sehat kembali. Nah, karena teman-teman ceritanya sudah minum air Zam-Zam nih, teman-teman sudah sehat kembali dan siap untuk belajar. Hari ini kita mau belajar apa Ustazah? Hari ini kita mau belajar majalah KLK. Nah, di majalah KLK minta tolong dibuka. Ada seorang anak yang ingin pergi ke masjid. Anak itu bernama Ahmad. Dibuka di majalah KLK halaman 50. Di halaman 50 ini ada seorang anak bernama Ahmad. Dia ingin pergi ke masjid. Karena dia belum tahu jalannya, nanti teman-teman minta tolong dikasih tahu. Aku gampang Ustazah, dari kemarin kita belajarnya masih terus. Tapi semoga teman-teman tidak bosan. Ini untuk melatih teman-teman mencari jalan keluar ketika menjumpai suatu masalah. Nah, ayo. Kemarin masihnya berbeda, nah sekarang juga berbeda lagi. Nanti teman-teman akan mencari jalan menuju ke masjid dengan apa? Menggunakan pensil warna. Teman-teman sudah menyiapkan pensil warnanya? Nanti teman-teman akan mencari jalannya dengan memberikan geometri lingkaran. Di gambar bulat-bulat lagi seperti yang lalu ya. Yuk mulai dari tanda panah. Kasih lingkaran. Ahmad mau menuju ke masjid. Masjidnya yang mana sih? Masjidnya ada di bawah sini. Jangan sampai teman-teman kesasar. Kalau kesasar berarti nanti teman-teman bohong sama Ahmad. Karena Ahmadnya ini masih belum tahu jalan menuju masjidnya itu kemana sih Ustazah? Yuk digambar. Lingkaran. Aku buat lingkaran yang banyak menuju ke masjid. Untuk membantu Ahmadnya tak tahu letaknya si masjid. Aku mau bantu Ahmad ke masjid. Terus teman-teman ditelusuri jejaknya lingkaran. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru teman-teman. Terus lingkaran kelihatan ya dari video ya. Semoga kelihatan ya. Lingkaran, terus kita terus membuat lingkaran. Wah, ternyata kita harus berusaha nih supaya tidak kesasar, supaya Ahmadnya juga bisa menuju ke masjid untuk melakukan
Ibadah sholat. Bikin lingkarannya teman-teman. Kayaknya hampir sampai nih. Ayo Ahmad, ikuti jalanku Ahmad. Ahmadnya hampir selesai nih. Sudah mau sampai sebelum komat ya. Ayo Ahmad, sebentar lagi mau komat. Bikin lingkaran-lingkaran teman-teman. Hampir selesai nih. Tuh. Ayo Ahmad, sebentar lagi nih. Sampai. Nah, alhamdulillah akhirnya sampai. Dilihat punya Ustazah Leli ya, lingkarannya sudah dibuat dari pertama kali Ahmad berangkat sampai Ahmad sampai di masjidnya. Dibikin lingkaran. Kalau sudah nanti minta tolong Ahmad dan masjidnya diwarnai yang rapi menggunakan pensil warna. Teman-teman bisa mengikuti ya. Berusaha mewarnai yang rapi. Nanti Ustazah Leli kasih bintang buat teman-teman yang mau mewarnai dengan rapi. Berusaha ya. Nah kemudian setelah Ahmad melakukan sholat, Ahmad selesai sholat, berzikir, berdoa, kemudian Ahmad akan mengaji bersama ustadznya yang ada di masjid. Nah hari ini kita juga akan belajar mengaji bersama Ahmad. Kita mau belajar menulis huruf hijaiyah. Kita sudah lama nih nggak menulis huruf hijaiyah. Terakhir kemarin kita sampai kha. Hari ini kita mau belajar da. Ya, da itu yang seperti apa? Nah, yuk kita menulisnya dari sebelah kanan ya. Nomor 1, Ustazah Leli akan menuliskan huruf da. Nih, huruf da itu seperti ini. Kayak C kebalik, tapi sudutnya lebih tajam. Nah, da ini seperti ini ya. Da. Tidak ada titiknya. Lalu bedanya da sama da apa? Da itu yang ada titiknya seperti ini. Lidahnya ditempelkan ke gigi seri depan. Da. Itu kalau yang ada titiknya. Nah, kalau yang nggak ada titiknya biasa aja. Da. Ya, da. Bisa? 1, 2, 3. Da. Nomor 2 teman-teman. Ada huruf da. Ini yang terakhir kemarin kita pelajari. Kha. Da. Kha. Yuk bareng-bareng yuk. Da. Kha. Ya, bisa? Kemudian nomor 3, jangan lupa dikasih jarak. Ustazah Leli punya huruf lagi. Da. Titiknya di tengah. Apa namanya? Ja. Da. Ya, jangan sampai bacanya keliru. Kalau kha itu titiknya di atas, kalau ja titiknya ada di tengah. Da. Bisa ya? Nomor 3 lagi, 4 Ustazah. Nomor 4, Ustazah Leli akan menuliskan apa? J. Titiknya 2 teman-teman. Ta, pintar. Dan ini sekarang di belakang. D. Japada. 1, 2, 3. Japada. Bisa ya? Nomor 5 yang terakhir ada huruf ja, ha, d. 1, 2, 3. Jahada. Baca dari atas yuk. Baca a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da. Ho. Da. Pintar. Jatada. Shadaqallahul adzim. Nanti PPT-nya ditulis yang rapi, jangan lupa tanggalnya juga ditulis ya. Oh iya, Ustazah Leli lupa teman-teman. Tadi di majalah KLK Ustazah lupa menyampaikan satu lagi. Nanti setelah teman-teman memberi jalan, kemudian mewarnai Ahmad dan masjidnya, nanti di bawah gambar masjid ini minta tolong ditulis Ahmad menuju ke masjid. Apa teman-teman? Ahmad menuju ke masjid. 1, 2, 3. Ahmad menuju ke masjid. Ditulis di mana? Di sini di bawah gambar
masjidnya. Ustazah Leli contohkan ya di papan tulis ya. Mau ceritanya ini gambar masjid yang ada di majalahnya teman-teman semua. Nah, ini ada gambar masjid yang ada di majalahnya teman-teman semua. Nanti teman-teman menulisnya di bawahnya gambar masjid pakai pensil tulis ya. Ahmad, hurufnya ini teman-teman. A-H-M-A-D, Ahmad. Menuju, N-E-N-U-J-U. Ahmad menuju ke masjid. Karena di sini sudah nggak ada tempat, Ustazah Leli ke bawahnya ya. Ke ketemu ke masjid. M-A-S, mas, J-I-D. Nah, seperti ini nanti ditulis di bawahnya sini ya. Ditulis di bawahnya gambar masjid, ditulis Ahmad menuju ke masjid. Ditulis yang rapi. Kalau sudah teman-teman beres-beres, majalahnya disimpan kembali, kemudian seragamnya dilepas, ganti baju yang lebih santai untuk bermain di rumah. Terima kasih dari Ustazah Leli teman-teman. Selalu tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, kemudian cuci tangan yang teratur, teman-teman makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga. Semangat teman-teman, meskipun dari kita belajarnya jauh-jauhan, tapi Ustazah Leli yakin Ar-Rahim tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.